Tias dan Hani terpisah karena bencana alam yang meletusnya sebuah gunung Merapi yang dekat dengan tempat tinggal Tias dan Hani. Namun Tias berusaha mencari adiknya dan bapaknya yang terpisah karena bencana alam. Namun Tias dan ibunya tidak berhasil menemukan Hani dan Pak Sigit. Lalu setelah 20 tahun silam, Tias tumbuh besar menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan bekerja sebagai penari tradisional dan sangat digemari semua orang. Namun tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang tampan dan langsung memberinya bunga kepada Tias. Bahkan ia berkata ingin melamar Tias di hadapan semua penonton. Dan sangat bahagianya Tias pun menganggutkan kepalanya sambil tersenyum, menandakan kalau Tias menerima lamaran itu. Sementara itu, orang tuanya Gino berada di rumahnya Tias, dan Gino pun memberitahukannya kepada Tias kalau orang tuanya Gino ada di rumahnya Tias dengan maksud tujuan kalau Gino ingin melamar Tias. Namun Tias tidak menerimanya langsung karena dia ingin pernikahannya ada bapaknya yang menjadi wali untuk Tias menikah dengan Gino. Namun ibunya Tias berusaha membujuk Tias untuk menerima Gino dan menikah dengan wali hakim. Namun Tias berkata kalau bapaknya masih hidup, dan ibunya Tias pun mengingat masa lalu yang udah terjadi kalau Pak Sigit telah menceraikan ibunya Tias dan menikah lagi dengan perempuan lain. Dan ini menjadi alasan ibunya Tias yang tidak ingin Pak Sigit hadir di pernikahan Tias nanti. Sementara itu, Gino mengerti dengan alasan Tias yang tidak menerima langsung untuk menikah dengan Gino tanpa ada sosok bapaknya Tias yang akan hadir menjadi wali nikahnya Tias. Bahkan Gino merencanakan ingin mencari keberadaan bapaknya Tias dan berharap mau menerima menjadi wali nikahnya Tias nanti. Dan mereka pun esokan harinya langsung pergi menemui Pak Sigit, bapaknya Tias itu. Di sisi lain, Hani tumbuh besar dan penuh bergelimbangan harta. Berbeda balik dengan kehidupan sederhana Tias. Namun Hani udah menikah dan hidup selalu berfoya-foya. Meskipun suaminya Hani melarang untuk Hani hidup dengan penuh berfoya-foya. Di sisi lain, Tias dan ibunya yang ditemani Gino pun akhirnya telah tiba di rumahnya Pak Sigit. Dan Tias pun terkejut melihat bapaknya karena terlalu lama Tias tidak bertemu dengan bapaknya. Dan Tias pun langsung berterus terang dengan mengatakan kalau Tias ingin menikah dan berharap bapaknya mau hadir menjadi wali nikahnya Tias. Namun tiba-tiba Hani dan suaminya pun datang, dan ibunya Tias pun melihat kondisi Hani yang tengah mabuk parah, dan membuat ibunya Tias pun tidak menyangka melihat Hani yang seperti ini. Dan bahkan Hani tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Namun Hani yang tengah mabuk dan penglihatannya pun samar-samar. Rupanya Hani mengenali Gino, kekasihnya Tias itu. Dan bahkan Hani pun mengingat masa lalunya bersama Gino yang membuat Hani hamil oleh perbuatan Gino. Namun Gino tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Hani. Dengan ini Hani berencana untuk menemui Tias dan ingin menanyakan hubungannya Tias bersama Gino.
Namun Hani memberitahukannya kepada Tias kalau hubungannya bersama Gino baru 6 bulan dan bertemu dengan Gino di acara pentas nari. Namun tiba-tiba Gino merasa kaku setelah bertemu dengan Hani, mantan kekasih Gino itu. Dan Gino pun pamit ke belakang untuk ke toilet. Namun rupanya Hani pun langsung mengikuti Gino dan mengatakan kalau Hani tidak mengizinkan kakaknya menikah dengan Gino. Dan bahkan Hani pun mengatakan kepada Gino kalau Aura itu anaknya Gino. Namun Gino tidak mengakuinya dan Hani pun langsung pamit pulang kepada Tias setelah Hani udah bertemu dengan Gino. Dan hari yang ditunggu-tunggu oleh Tias pun telah tiba, yaitu hari pernikahan Gino dan Tias. Namun Tias merasa aneh dengan tidak hadirnya Hani di acara pernikahan Tias dan Gino. Dan ternyata itu semua udah direncanain oleh Gino yang tidak ingin Hani hadir untuk merusak acara pernikahan Gino dan Tias. Dan Gino pun menyuruh seseorang untuk menghalangi Hani untuk hadir di acara pernikahan Gino dengan membuntuti mobil Hani dan mencelakai Hani hingga mobil yang dikendarai Hani pun jatuh ke sungai dan Hani pun tenggelam bersama mobil yang dinaikinnya. Sementara itu, Tias yang mendengar kalau Hani kecelakaan, dia pun ingin membatalkan pernikahannya bersama Gino. Dan orang tua Gino yang tahu Tias membatalkan pernikahannya pun, dia langsung kecewa dan sangat malu kalau acara pernikahan Gino dan Tias batal. Di sisi lain, Hani yang tenggelam di sungai pun berhasil diselamatkan dan dibawa oleh seseorang yang sangat begitu mencintai Hani juga. Dan rupanya ingin segera Hani mendapatkan perawatan dari medis karena tubuh Hani masih lemas karena tenggelam. Dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Naik Ranjang yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.